Ini kan kalau kita lihat kan tadinya sudah mulai mengerucut ke arah kebaikan ya. Tapi kan ternyata ada penyerangan-penyerangan, percikan, adanya satu lontaran-lontaran, ujaran-ujaran yang sifatnya adalah negatif ya. Kalau kita kan lihat juga tuh di media sosial, kan kemudian dikonsumsi lah orang banyak. Nah, ini berdampak juga kurang baik kan seperti itu. Nah, timbullah beberapa pihak ya itu mencari satu kesalahan. Apa kesalahan? Yang satu membentuk satu video-video, yang satunya lagi memberikan ujaran kebencian, ujaran yang sifatnya adalah melontarkan hal-hal yang negatif tentunya. Nah, ini kan juga menjadi satu satu saling menyerang, terus mau kemana ini kan gitu. Nah, ini poinnya penting nih. Mau dibawa kemana nih ya, mau dibawa kemana, terus kasus ini seperti apa. Kalau memang ini berlanjut terus akhirnya yang satu ganti lawyer lagi, yang satu ganti lawyer lagi, terus ada ujaran lagi dan saling menyerang, nggak selesai juga kan. Harus diambil alih nih seperti apa kasus ini, jangan sampai ini berkelanjutan juga, karena ini masyarakat nih akhirnya digiring opininya. Ya, ada antara yang satu merasakan bahwa ini adalah kebencian, ini adalah undang-undang ITE, yang satu ya ini difitnah lah dan lain-lain. Nah, itu kan saling melapor awalnya, atau dua-duanya saling berimbang untuk melaporkan. Untuk apa? Buat apa ini kan gitu. Sedangkan kita yang paling terpenting adalah Novi dan Agus ya. Ini yang terpenting ya, harus punya bagaimana caranya mempunyai komitmen ya. Apa yang sudah dia lakukan dengan Kemensos tentunya ini juga harus dihargain ya kan. Terus juga Agus juga di sini juga harus juga mempunyai komitmen juga, dan ini nggak akan selesai sampai kapanpun juga nggak selesai kalau nanti dia ganti lawyer lagi, terus diujar lagi hal-hal negatif, dituangkan ke publik, akhirnya juga nggak akan selesai gitu. Harus diambil alih ini. Bagaimana selesai ini masalah? Kemensos juga harus punya cara ataupun punya wewenang, dan juga pihak kepolisian jangan dibuat alat, ya. Buat alat juga ngelaporin dengan hal-hal yang sifatnya sudah sama-sama duduk bareng kok, ya, saling ujar lagi, kebencian lagi, akhirnya juga selesai. Makanya harus dikotakin nih. Novi dan Agus dikotakin, selesai masalahnya sudah. Ya, kalau memang ada hal-hal yang lain di luar Novi dan Agus, silakan aja, pertandingan aja antara serang menyerang kan gitu. Karena sekarang ini kita lihat di sini semua berlaku di media, mempublikasi hal-hal yang sifatnya juga nanti dikonsumsi, terus akhirnya berdampak juga buruk. Dan yang satu laporan, yang satu juga laporan. Mau kemana ini gitu kan? Sedangkan ujungnya kemarin tuh udah sama-sama damai kok. Nah, kalau memang ada pasal-pasal yang bisa dikenakan, terus mau apa ini gitu loh? Hal-hal yang mau disampaikan terus akhirnya sakit hati. Yang satu juga mencari celah bagaimana untuk bisa melaporkan dengan delik-delik aduan tentunya, mau itu undang-undang ITE, ujar kebencian dan lain-lain. Itu kan bentuk-bentuk segala sesuatu laporan yang tentunya harus dibuktikan, dan ini juga nggak main-main ngebuktiinnya, harus benar-benar, polisi juga harus buktikan, karena kan harus ada peristiwanya sebelumnya, bagaimana itu terjadi, seperti apa, nah bagaimana, nah ini juga harus polisi juga akhirnya PR lagi kan, kerjaan lagi nih, buat polisi bisa membuktikan siapa salah, siapa benar kan, ini kan nggak sehat, tentunya seperti itu. Ya, kalau kita lihat kasus ini kan predikat problemnya ini kan adalah donasi. Ini kan udah selesai kemarin tuh ya, dengan adanya pertemuan, terus kita sama-sama duduk bareng, terus ada kesepakatan yang artinya sudah selesai kan. Tapi kalau kita lihat ini kan ada to be continue ya. To be continue-nya nih kalau kita menganalogikan ini ada beberapa faktor yang juga menginginkan untuk proses ini tetap berpanjang. Adanya satu ujaran lah, kebencian lah dan lain-lain. Yang artinya memang di sini
ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak terima dengan apa yang dilontarkan. Itu memang sah-sah aja untuk bisa dilaporkan ya. Dan tentunya apapun itu, kita melihat kasus yang sekarang ini sedang diperbincangkan adalah kasus yang kasus donasi Agus yang sekarang ini sudah selesai. Itu aja yang terpenting kan, seperti itu. Oke. Tapi abang melihat nih Alvin Lim ini berseteru dengan Novi, bahkan sayangnya ya Bang Alvin ini sampai memberikan hinaan untuk Novi dengan kata-kata yang tidak pantas. Abang pasti tahu kan kata-katanya apa. Abang melihat hal itu bagaimana nih sesama pakar hukum? Ya, kalau kita lihat ya, seorang lawyer ya, lawyer ini kan disumpah untuk mendampingi dan memberikan hak kepada kliennya, di mana ada aturan ya, dan juga bagaimana cara untuk bisa melontarkan kata-kata yang artinya jangan sampai ini menyinggung perasaan. Itu yang utama, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan itu tanpa harus juga menyakiti orang lain. Nah, ini penting sekali buat para lawyer atau pengacara yang sedang mendampingi kliennya. Ada kamarnya, ada caranya untuk bisa memberikan satu penjelasan ya, dan bagaimana caranya dalam proses apabila ini mau diproses hukum, itu harus dengan bukti yang cukup kuat. Jangan hanya melontarkan terus akhirnya berimpact. Tentunya impact inilah yang menjadi poin bahwa terus adanya laporan. Jadi akhirnya saling melapor. Ini kan nggak sehat. Sedangkan kita ngelihat di sini adalah kasus ini kan kasus yang sudah selesai, yang harusnya juga kita hormati, kita hargai, sudah close. Buat ini menjadi pelajaran. Tetapi kok masih ada lagi nih kasus ini, sehingga nih berkepanjangan. Apa yang membuat berkepanjangan? Karena ada orang yang merasa tersakiti, ada merasa tidak terima dengan apa yang disampaikan, apalagi itu ke publik ya. Harus dibuktikan dulu apakah apa yang dilontarkan ini sesuai dengan faktanya. Kalau sesuai dengan faktanya, maka ada jalan yang paling bijak lah untuk bisa laporkan ya, kasus ini bisa dilaporkan. Karena kalau memang itu ada tindakan pidana atau ada unsur, ada kegiatan, bahkan kegiatan gelap narkoba ataupun apa, itu kan ada kamarnya, ada caranya untuk bisa dilaporkan sesuai dengan buktinya. Ya, jangan sampai ini juga menyakitkan orang lain. Nah, ini harus berimbang ya. Semua itu harus komprehensif. Apa yang disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Oke. Tapi abang melihat shock nggak sih dengan ini Agus yang harusnya dia sibuk menyembuhkan matanya, tapi justru kayaknya sibuk ikut sana sini. Walaupun kita nggak tahu apakah Agus ini memang ya ada yang membisikkan atau memang ya itu dari nuraninya Agus sendiri, Bang. Ya, kalau saya lihat Agus ini harus punya pendirian, harus punya cara bagaimana dia bisa membentuk dirinya dia sendiri. Karena posisi dia adalah orang yang lemah, yang harus dibantu. Dan juga dia juga harus tahu bagaimana kasus ini biar selesai. Jangan sampai ada pihak-pihak lain ya yang memprovokasi, ya yang mengarahkan, sehingga mengarahkan itu juga pengarahan yang tidak baik. Itu kan sangat amat menjadi blunder, menjadi kasus ini nggak selesai-selesai. Bahkan proses hukum aja yang ada kan gitu. Sedangkan kita ini sudah taraf yang dimana sudah sama-sama merendahkan diri, sama-sama duduk bareng untuk bisa selesai masalah ini tanpa harus menyakitkan orang lain gitu. Jangan sampai ada provokasi atau provokator yang sifatnya adalah merusak yang sesungguhnya sekarang ini sudah dibentuk perdamaian, sudah dibentuk suatu komitmen yang sangat amat berharga buat Agus tentunya, dan buat Novi selaku orang yang menginisiasi, dan Denny Sumargo itu juga kita harus appreciate ya, karena kondisi seperti ini nih ya jarang ada terjadi, maka itu ini menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, tapi kalau menurut abang melihat si Agus ini shock juga nggak sih bang, hari ini tiba-tiba nongol dia dengan Alvin Lim yang menggunakan kursi roda, dia dengan matanya memang dalam kondisi buta. Terkejut nggak sih bang melihat pemberitaan hari ini bang?
Ya, saya sangat miris sekali ya melihat Agus ya dibawa ke Bareskrim, dibuat laporan. Nah ini kan juga jujur Agus ini kan dalam posisi sekarang ini adalah orang yang sedang patut untuk dibantu, bukan untuk memberikan satu impact yang laporan ke sana laporan sini. Nah, ini sangat miris ya keadaan ini ya. Mungkin ini satu hal yang kita lihat jarang-jarang terjadi ya. Harusnya kan ini menjadi catatan penting, menjadi suatu poin penting yang harus kita juga melihat bahwa itikat baik ya seseorang ataupun ribuan orang yang melakukan tindakan baik kepada Agus ini kan akhirnya juga mencederai ya mereka semua. Ini jangan sampai terjadi ini, karena Agus ini orang lemah yang harus dibantu. Jangan sampai adanya interaksi ataupun provokasi ataupun pengarahan yang sifatnya adalah untuk melontarkan atau melaporkan seseorang. Itu kan juga sangat amat nggak baik. Ya tentunya poinnya cuma Agus dan Novi. Bagaimana ini mau selesai atau enggak gitu. Kalau memang duduk bareng selesai. Ya, semua lontaran ya, kata-kata bahkan satu ujaran ya. Satu ujaran itu kan ujaran kebencian. Ya bentuk ujaran kebencian ya, tahapan-tahapan ujaran kebencian itu macam-macam. Bahkan dia menyebutkan seseorang itu adalah pelacur atau apapun, atau gembong narkoba dan lain-lain, atau hal-hal yang sifatnya adalah itu buruk ya. Ini kan harus dipertanggungjawabkan. Jangan segala sesuatu yang dilontarkan itu ya, yang disampaikan kepada publik itu menjadi satu impact yang tidak baik kepada orang yang dilontarkan, kan seperti itu. Nah, apapun yang disampaikan, apapun yang dilontarkan oleh seseorang ya, siapapun itu mempunyai dampak ya, dampak hukum tentunya. Kalau ini mencederai seseorang sehingga orang ini nama baiknya tercemar ya, terus apabila juga tidak bisa dibuktikan ya, tidak bisa dibuktikan secara hukum tentunya, ya ini harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, ini kan dampak buruk ya, dampak dari sebuah perkataan ke publik dan akhirnya publik memberikan satu implementasi yang sifatnya adalah negatif. Nah, sifat negatif inilah yang akhirnya juga memberikan efek ya kepada anaknya, apalagi anak ini masih kecil ya. Nah, efek seperti ini juga harus menjadi poin yang perlu kita jadi perhatian, karena juga Komnas Perlindungan Anak ini juga ikut bagian daripada ini. Karena apa? Seorang anak yang tumbuh kembangnya sedang lagi kita monitor, kita lihat bagaimana perkembangannya itu lebih baik. Ternyata ada masukan atau omongan bahwa seorang ibunya dinyatakan bahwa dibilang katanya gembong narkoba atau pelacur. Nah, ini satu dampak yang sangat amat berpotensi ya kepada anak, sehingga pertumbuhan anak juga ganggu. Ini juga harus kita lihat bahwa apa yang menjadi impact ini, seorang yang melontarkan segala sesuatu hal yang sifatnya adalah kebencian, baik itu ujaran-ujaran yang artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia bicarakan, yang dia lontarkan, tentunya ini juga harus ada efek jerah hukum ataupun bagaimana dia harus mempertanggungjawabkannya. Karena kita lihat bahwa advokat disumpah ya untuk bisa membela hak-hak daripada klien, bukan untuk menghujat seseorang, tapi bagaimana mengembalikan haknya terhadap klien kita sehingga klien kita ini mendapatkan haknya ya. Itu yang terpenting. Jadi bukan hanya cuman melontarkan kebencian, melontarkan suatu hujatan yang sifatnya akhirnya penyerangan menjadi backfire buat dirinya sendiri. Ini jangan sampai hal-hal ini juga terjadi, karena kita mau segala sepak terjang daripada advokat, bagaimana advokat membela suatu kliennya yang sekarang dalam posisi yang harus dibela, tentunya membela itu ya, bukan kepada membela dari pribadinya. Itu kan salah sebenarnya, karena dalam posisi pribadi ini di luar daripada konteks predikat problemnya. Predikat problemnya adalah kasus yang sedang ditangani, itu saja sudah cukup. Jadi nggak usah kemana-mana kan. Sekarang ini kan lihat udah mulai nih kemana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya berdampak kepada seseorang yang merasa dirinya ini sudah dilontarkan hal-hal yang sifatnya negatif, dan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Saya rasa
kalau memang ini berdampak buruk untuk ke depan, sedangkan proses perdamaian kemarin sudah disepakati, tentunya ini harus diambil langkah, ya. Atau mungkin dicabut lah si Agus ini, karena Agus juga nggak punya pendirian. Harusnya Agus juga punya komitmen, pendirian, dan akhirnya juga kasus ini kan harusnya selesai. Kok bisa ada dampak-dampak lain, sehingga ini juga makin berkepanjangan. Buat apa, ya kan? Ini kan seorang Agus yang harus dibantu nih, sosoknya seperti apa, harusnya seperti apa nih, penting ini harus dijelaskan di sini, harus ditegaskan bahwa nanti kalau memang perlu ya harus dicabut udah. Buat apa ada perdamaian kalau ternyata juga adanya hal-hal yang negatif, yang sifatnya akhirnya jadi problem dan masalah lagi, akhirnya saling melapor. Ini kan nggak enak di sini kan. Kalau memang ada urusan pribadi silahkan di luar ranah ini, kita harus bedakan ya. Jadi memang dikotakin dulu nih problemnya terhadap kasus predikat problemnya masalah donasi ini udah selesaikan. Kalau ada urusan pribadi maka di luar konteks ini jadi selesai. Buat lembaran baru untuk ngurusin kasus yang selanjutnya, yang artinya tidak mengorek-ngorek ya antara Agus dan Novi. Kalau memang Novi ada masalah silakan pribadi ke masalahnya, tapi antara Agus dan Novi tolong ini diselesaikan. Sudah selesai sudah. Tapi kok ini ada berlanjut lagi? Agus harus punya komitmen, Agus juga harus punya pendirian yang sifatnya adalah menentukan bagaimana dia harus bersikap, itu yang terpenting. Dalam hal ini Kemensos ini sebagai fasilitator perdamaian, ya, bentuknya Kemensos ini udah sangat baik untuk mendamaikan dan mencari jalan tengah yang terbaik. Artinya jalan tengah ini udah tidak ada nih saling lapor, sama-sama saling mencabut, kan itu poinnya. Kenapa nih ada lagi kan gitu? Kenapa ada lagi hujatan, ada lagi bagaimana dia melemparkan satu hinaan ataupun ya seseorang yang dirasa tidak rela martabat dan harkatnya diinjak ya, merasa seperti itu kan. Ini kan sebenarnya hal-hal ini timbul lagi. Dan hari ini kita lihat bersama lawyernya Agus juga datang ke Barreskrim. Berarti nggak mau damai untuk melaporkan. Kan ini satu hal yang perlu kita pertanyakan, ada apa ini sebenarnya kan gitu. Berarti itu dia nggak mau damai. Hal yang kayak gini gitu loh. Udahlah, kita udah tahu semua. Masyarakat Indonesia nggak bisa lagi dibodohin dengan adanya satu hal-hal yang sifatnya adalah mencari, istilahnya mencari panggung masing-masing untuk bisa mempunyai egosentrisnya semua antara pihak Novi dan pihak Agus tentunya. Ini kan sangat nggak baik ini. Kita melihat citra daripada advokat, citra daripada pihak penegak hukum tentunya. Di sini kan terlibat semua. Dan sampai ini menjadikan alat untuk bisa semua saling melaporkan, terus semua saling memberikan satu kepentingan ya, untuk bisa meminta haknya untuk dipulihkan kan gitu, seperti itu. Oke, Bang, ini untuk Alvin Lim, apakah dia bisa dilakukan pemanggilan oleh mungkin ya kode etik dari para advokat atau bagaimana? Karena kan dia kan melontarkan kalimat yang tidak pantas ya, bukan barbuk tapi semacam dugaan gitu. Ya, sekarang gini, kalau kita lihat seorang advokat ya, dengan melontarkan ya hal-hal yang sifatnya adalah kebencian, ujaran kebencian, apalagi itu ada unsur-unsur fitnahnya ya. Ini kan tentunya dari pihak organisasi advokat turun tangan dalam hal ini. Harus untuk ya, Bang? bisa harus turun tangan. Karena apa? Karena nanti berdampak juga tidak baik terhadap apa? Terhadap organisasi advokatnya. Karena kita lihat di sini bahwa advokat itu disumpah mempunyai karakteristik yang baik, bagaimana dia membela kliennya dan dengan cara-cara yang bijak. Kalau kita mau membela klien dengan fakta bukti, ini poinnya, ini buktinya, ya kan seperti itu. Nah itu kan sudah diatur di dalam undang-undang juga. Apalagi kita taat hukum, kita lihat juga taat bagaimana kita menyampaikan ke publik, sehingga ini bisa dicerna oleh masyarakat bahwa benar nggak sih klien kita salah, seperti apa poinnya, itu aja. Jangan menyerang pribadi seseorang sehingga seseorang ini juga harus dibuktikan. Toh akhirnya juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan kan gitu. Nah ini penting sekali dalam hal ini, etik yang penting. Dewan Etik harus juga menjadi satu buffer semua advokat untuk bisa
advokat ini bisa menyampaikan dengan baik ke publik. Oke, mungkin yang tadi Bang, Alvin Lim harus mempertanggungjawabkan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya dalam hal ini Alvin Lim kan sudah melontarkan hal-hal yang sifatnya berdampak kan. Tentunya itu juga harus mempertanggungjawabkan. Kalau ini laporan ini kan akan diproses dan berjalan, dan Alvin Lim juga harus memberikan statement apa yang dia ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan ini harus komprehensif. Dan kalau memang apa yang dilontarkan ini hanya sebatas cuman buat memberikan satu lontaran-lontaran yang sifatnya nggak bisa bertanggungjawab kan ini jadi menimbulkan dampak buruk kepada orang yang dilontarkan kan gitu, apalagi berdampak kepada anak. Ini juga penting sekali gitu. Jangan sampai hal ini menjadi contoh kepada lawyer-lawyer lain, sehingga ini bisa melontarkan seenaknya, memberikan satu impact yang juga tidak baik seperti itu.